Nah, kemudian setelah kita pilih Shift A untuk menambahkan perintah add ya. Kemudian yang di sini, kemudian yang berikutnya kita pilih input. Setelah itu pilih tekstur koordinat ya. Nah, pilih tekstur koordinat, tinggal diklik aja tekstur koordinat ya. Nah, nanti akan muncul ya. Ini tinggal setelah diklik tekstur koordinat nanti tinggal kita geser mouse-nya untuk memindah ya. Ini digeser aja mouse-nya, nanti dia akan mengikuti. Nah, setelah kita klik, nanti yang berikutnya kita tinggal tentukan vektor ya. Vektor ketemu dengan bagian warna ungu ini. Jadi sama-sama ungu ya. Berarti ini semua bisa dikoneksikan dengan vektor, tapi nggak bisa langsung bersamaan ya, satu-satu, salah satu ya. Ini salah satu. Jadi nanti misalkan kita coba generate ya, generate saya masukkan ke vektor ya. Nah, nanti di dalam hasilnya ini akan mengubah tampilan dari, nah ini ya, mengubah tampilan dari hasilnya ya. Ini saya ganti dulu karena tadi sudah saya ubah sebenarnya, cuma karena internetnya tidak connect sehingga berubah ya. Nah, ini saya ganti dulu. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, generate. Ya, generate hasilnya seperti ini. Jadi sudah bisa menampilkan seperti yang diinginkan ya. Itu. Nah, ini, ya. Kalau saya ubah ke apa namanya itu, ke yang lain ya, misalkan objek, ya, apakah nanti hasilnya akan berbeda? Akan berbeda hasilnya ya. Jadi misalkan ini saya ganti ke objek. Nah ini, bagus yang mana ya? Nah ini tinggal dilihat aja. Ya. Nah ini kalau kita pengen mengatur penempatan materialnya, ya. Jadi sekarang di dalam mapping itu sudah ditentukan bahwa skalanya 1:1:1. Jadi lebar tinggi ini sudah disesuaikan dengan gambar dan objeknya 1:1 ya. Sehingga hasilnya bisa seperti yang diinginkan ya. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Apakah mau diatur model kamera bisa ya. Atau yang lain silahkan ya. Dan lagi di dalam penggunaan shading ya, penggunaan shading seperti ini ketika kita menggunakan mapping dan lain sebagainya, ini nanti kalau saya misalkan saja ubah ya, saya ubah misalkan di sini saya puter ya, nah, rotasi ya, saya rotasi. Nah, itu nanti bisa diatur dari ini ya, bisa diatur dari ini. Jadi ketika saya putar dari sumbu X-nya, dari sumbu Y-nya ya, ini nanti akan memutar materialnya ya. Nah, ini berputar nih. Ini saya putar juga ya. Nah, ya. Ini saya putar juga ya. Nah, nanti akan berputar ya. Jadi model materialnya ini bisa diatur dengan menggunakan perputaran ya. Misalkan mau disamakan semua 180. Apakah bisa ya? Bisa ya. 180, 180 ya. 180 juga ya. Nah, ini sudah muter ya, 180 derajat. Ya. Oh, 90 aja karena 180 sepertinya terbalik ya. Perputaran terbalik itu. Nanti nggak kelihatan. Nah, ini yang sama-sama 90 nih ya. Nah, 90 derajat jadinya seperti ini ya. Jadi bagaimana kita pengen menempatkan materialnya itu bisa diatur dari nah, ya, mapping ya, bisa diatur dari mapping. Skalanya mau dibuat lebih besar ya, tinggal kita buat ya, 2 nilai skalanya ya. Masalah hasilnya nanti kita lihat. Nah, 2 semua nih. Maka nanti hasilnya lebih rapat. Ya. Karena dalam satu bagian itu diisi 2
kali dari materialnya. Jadi satu kotak ini ada dua material ya, berdampingan, dibuat tile ya, berdampingan gini dalam satu area ya. Gitu. Ini. Tapi kalau misalkan saya buat lebih kecil ya, titik 5 ya. Nah, titik 5 itu sama saja mengatur setengah ya, 0,5 ya, itu. Maka hasilnya nanti dia akan lebih besar. Karena dalam satu area itu diisi setengah dari ukuran materialnya. Ya, diisi setengah dari ukuran materialnya. Nah, ini tinggal diatur aja pengennya gimana. Ya. Kalau defaultnya satu, ya, satu area, satu ukuran material. Ya. Defaultnya di sini 0 ya. Defaultnya 0 untuk derajatnya ya, atau ke rotasinya, untuk rotasinya 0. Ya, ini apa adanya material yang kita masukkan. Ya. Nah, ini perlu kita coba juga dalam model generate, ya, dalam model kamera, ya, sehingga nanti Anda bisa tahu perbedaannya. Oh, ini seperti ini. Nah, ini kalau model generate kayak gini ya. Ukurannya masih terlalu besar, ya, masih agak besar. Sehingga perlu diubah di sini nih skalanya ini. Jadi skalanya kalau diatur 22 ini agak pas. Nah, ya. Sama ketika kita mengatur dalam model objek. Ya, itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Nah, silakan diatur sendiri pengennya gimana untuk menentukan material ya, sesuai dengan hasil yang diinginkan ya. Kebutuhannya itu hasilnya gimana. Nah, ini ketika kita pengen mengatur material ya. Kalau mau mengganti gambarnya gimana ya? Ganti aja dari ini ya, dari kotak oranye ini ya. Ini nama filenya ya. Ini untuk image teksturnya ini. Ya. Ini untuk image teksturnya. Jadi di sini kita klik gambar foldernya, kemudian kita ubah. Tadi saya ubah yang gambar seperti keramik ya. Nah, ini kita coba ya. Nah, hasilnya berdampingan seperti ini ya. Jadi kalau pengen banyak ini bisa diatur banyak. Misalkan 5. Nah, ini bisa Anda lihat nih. Ya. Ya. Nah, ini bagian di dalam pengaturan tekstur dengan mapping ya. Ini. Nah, apakah teksturnya pengen dibuat seperti ini? Silahkan kalau pengen. Ya, dalam model generate misalkan gimana nih dalam model generate tampilannya, tarik aja. Nah, nanti hasilnya akan berubah. Ya. Ganti gambar di sini, pengaturan ukuran gambar perbandingannya di sini nanti di mapping ya. Muter, memindah, ini digeser agak ke kiri, ke atas, ke bawah, ini dari mapping, dari location di dalam mapping. Ya. Itu. Nah, ini sekarang kita sudah bisa memilih material-material seperti yang diinginkan dan hasilnya pasti baik ya, hasilnya pasti baik karena kita sudah bisa mengatur secara lebih detail dari material-materialnya. Ya, ini kebanyakan nih 5 nih, satu aja lah kita lihat dulu nih satu gimana. Ya, oh satu sudah cukup bagus ya. Udah kelihatan ini, cuma perlu diputar 90 derajat ya, silakan ya. Tinggal diatur aja. Ya. Nah, ya. Ini untuk pengaturan material ketika kita menggunakan gambar ya, di Blender dengan menggunakan shading-nya ya. Nah, jadi ya. Ini untuk pengolahan material ya, atau mengatur material di dalam Blender ya, untuk pembuatan objek-objek 3D seperti yang diinginkan. Itu ya.
Saya kira itu untuk pembahasannya ya. Saya ganti ke solid lagi karena cukup berat ya kelihatannya. Dari model render ini cukup berat banget ya. Nah ini kelihatan ya hasilnya. Cukup baik ya. Seandainya ini pengen kita gunakan ya. Untuk material dari objek 3D yang kita buat. Nah kalau bagian dalamnya mau dibuat beda gimana ya, tinggal kita tentukan ya. Ini harus kita atur seleksi satu-satu, ini agak susah ya. Kalau sudah dibuat banyak segmen seperti ini agak susah ya. Karena harus diseleksi satu-satu nih bagiannya. Kalau pengen dibuat berbeda ya. Nah ini tentang penggunaan node editor ya. Node editor itu ya titik-titiknya ini. Ya ini node editor. Di dalam shading view ya, untuk mengatur material berupa gambar. Di dalam Blender versi 280 ya, untuk mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2 di Universitas Telkom ya. Gitu. Baik, perlu saya konfirmasi bahwa tadi ada gangguan di jaringan ya. Gangguan di jaringan, jadi seperti yang Anda tahu, karena ini online perlu jaringan yang cukup powerful dan tadi gangguan sehingga putus sendiri. Ini sambungannya ya. Video ini sambungannya, lanjutan dari yang tadi ya. Jadi karena yang tadi belum selesai, ini saya lanjutkan sampai selesai di pembahasan ya. Itu ya, sehingga nanti bisa Anda saksikan ini di dalam Siakat ya. Video keduanya di dalam Siakat supaya nanti lengkap ya. Lengkap pembahasannya seperti yang sudah saya sampaikan. Ya, itu. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasannya tentang penambahan pengaturan ya, mengedit ya, editing material gambar di dalam Blender 280. Baik, demikian dari pembahasannya. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti, mudah dipahami, mudah dicoba sehingga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi, baik tutur kata ataupun materinya. Semoga tetap bisa menambah semangat di dalam belajar. Baik, saya Andi Prakasa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.